Kalau yang tumbal biasanya tuh keluarganya si yang punya pesugihan tuh diambil nyawanya gitu. Assalamualaikum, selamat datang. Di video kali ini saya akan membahas sebuah pesugihan. Ya, inilah konten saya, horor, yaitu ada pembahasan pesugihan lagi. Banyak yang bertanya dan DM pada saya tentang pesugihan itu di pasar. Apakah banyak pesugihan di pasar dan apakah banyak pesugihan di toko-toko atau di makanan-makanan gitu. Jadi di sini saya akan bahas. Inilah pasar pesugihan versi Garut. Sebelum kita lanjut ke inti video ini, jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, besar ini subscribe dulu guys, dan juga tekan tombol loncengnya supaya tahu video terbaru. Pasar pesugihan. Dagang apa saja yang bisa untuk pesugihan di pasar? Menurut saya itu semua usaha di pasar itu, entah itu toko atau makanan, itu semua bisa memakai pesugihan. Jadi tetapi di sini tuh pesugihannya beda-beda. Yaitu kalau ada toko itu biasanya jimat gitu. Kalau makanan itu baru pesugihan. Ya sama aja sih, hantu-hantu juga. Cuman di sini penggunaannya beda gitu. Itulah penggunaan pesugihan-pesugihan tersebut. Setiap orang juga beda-beda juga. Misalnya di toko nggak jimatnya sama, semua beda-beda guys, khasiatnya beda-beda semua. Untuk setan gitu, setan untuk pesugihan itu kan beda-beda. Nah, itu ada setannya bermacam-macam, ada yang pocong, yang kuntilanak, ada juga genderuwo, dan juga ada ya tuyul juga bisa digunakan di pesugihan tersebut. Contohnya biasanya kalau di makanan itu, makanan kan kita makan gitu. Nah kalau makanan itu biasanya ada yang di situ tuh membuat rasanya tuh enak gitu. Misalnya kita contohnya kita memakan makanan, yaitu makan sayur, atau di situ di rumah makan itu kita makan tuh terasa enak gitu. Di situ ada pegangan-pegangan dari makhluk-makhluk tersebut yang dipelihara oleh si toko itu, si rumah makan itu maksud saya. Kadang juga ada juga yang biasanya diludahin oleh hantu tersebut, dan ada juga yang ditiup. Ini adalah mitos yang belum bisa dipecahkan gitu. Dan juga kalau toko tuh biasanya jimat-jimat kan ya, jimat-jimat. Biasanya jimat itu ada yang digantung atau dikubur di bawah tanah, atau ada yang cuma diusap atau didoain doa atau ditiup gitu. Itu jimat-jimat yang dipakai oleh toko-toko pesugihan gitu. Dan macamnya juga beda-beda, jimat-jimatnya beda-beda. Ada yang dari kain tulisan, itu adalah jimat-jimat yang dipakai oleh pesugihan tersebut gitu. Jadi setiap memakai jimat itu per orang tuh beda-beda gitu. Apalagi toko dan makanan tuh biasanya beda-beda. Kalau makanan itu langsung ke hantunya membantu si punya rumah makan itu gitu ya. Biasanya juga ada yang juga ngajak gitu biar orangnya lewat, biar makan tuh di hayu gitu. Itu biasanya ada juga yang kayak gitu katanya. Itu gue juga katanya gitu. Dan juga kalau kita ngomongin tumbal gitu, kalau tumbal itu beda-beda. Ada yang juga tumbal atau ada yang enggak tumbal juga gitu. Kalau yang tumbal biasanya tuh keluarganya si yang punya pesugihan itu diambil nyawanya gitu, atau enggak teman dekat atau saudara-saudara lah gitu. Nah kalau dari orang biasa tuh juga katanya sih bisa gitu. Ini juga katanya juga gitu ya, entah benar entah enggak. Mungkin kalian tahu, tulis komentar aja di bawah. Biasanya ya tuh ngasih uang, bukan ngasih uang ya. Nah ngasih uang, entah itu ngomong sedekah atau apa gitu, jujuk dikasih aja gitu, dikasih aja. Gue juga pernah kan ngalamin gitu di video-video gue, terus yang keluarga gue kena
ya kena dimakan sate gitu ya, suruh dimakan sate. Itu sama aja kayak gitu juga pernah ada ya. Itu juga gue ngalamin sendiri guys, itu gue yang ngalamin. Dan juga ada juga yang sengaja naruhin uang di jalanan di depan tokonya, atau ya biar orang yang ngambil dan itu jadi tumbalnya gitu. Gue juga nggak tahu ini kebenarannya ya atau enggak, dan gue itu kata orang juga gitu, gue kata orang juga diceritain kayak gitu, dan entah itu ngalamin sendiri atau enggak gitu ya. Nah kalau jimat itu biasanya jarang ada tumbalnya guys, jarang ada tumbalnya biasanya jimat. Tapi jimat tuh biasanya harus benar-benar kita tuh merawatnya gitu, entah itu kita mandikannya atau kita kasih wangi-wangian gitu ya. Itu biasanya kayak gitu. Gue juga katanya guys, ini gue katanya kalau alat-alat pesugihan itu biasanya tuh dari sabuk gitu, sabuk kertas. Ada juga dari apa itu namanya, gue dengar dari bulu perindu kalau nggak salah ya. Bulu perindu itu semacam bulu katanya ya, atau rambut genderuwo gitu yang dimasukin ke dalam air dan bisa gerak. Itu juga gue katanya guys, gue nggak tahu kepastiannya gimana. Dan ya kalian kalau tahu komentar di bawah aja, menurut kalian tuh gimana guys. Mungkin kalian aneh dengan konten ini, apa tujuan konten ini gitu. Gue di sini ngebuat dan ada orang yang rekomendasi gitu ya untuk bikin video kayak gini tentang pasar pesugihan. Apakah benar di pasar banyak pesugihan atau jimat-jimat itu? Kalau menurut saya sih mungkin ada itu, tapi gue nggak tahu kepastiannya. Dan kalau kalian setuju, gue bakal eksperimen bahwa gue bakal beli makanan di tempat-tempat ramai di pasar, dan gue bakal direkam, direcord gitu ya pakai HP biar nggak ketahuan. Tapi gue belinya ke tempat tertentu gitu yang benar-benar antri ramai gitu. Apakah benar-benar enak atau enggak, atau ada apa sih ramai gitu maksud saya. Jadi kalau kalian setuju, komentar aja di bawah, gue akan buktiin apakah benar pesugihan di pasar itu ada atau enggak gitu. Jadi sekarang gue mau cerita tentang pasar pesugihan gitu ya, sedikit aja lah. Gue ini tanpa teks dan tanpa apa, jadi ya seadanya di otak gue aja gitu cuy. Nah gue kan dagang nih di pasar, gue usaha di pasar. Mungkin kalian ingin bertanya, di pasar tuh ada apa gitu. Biasa aja sih, di pasar ada orang jualan lah, ada jualan beda-beda gitu guys. Dan juga banyak juga yang jualannya sepi tapi dia kaya, ada yang kayak gitu, dan bermacam-macam. Di pasar itu bermacam-macam, dan katanya juga, kata orang-orang juga ya, pasar itu tempat penghuninya setan gitu katanya. Tapi pengalaman gue di pasar selama 4 tahun gue kerja di pasar tuh, pernah kejadian ya copet. Itu copet sih bener-bener real gitu, gue tahu sendiri. Tapi kalau soal uang hilang, ya pernah uang hilang, cuma nggak tahu siapa yang ngambil gitu, nggak tahu tuyul atau bener-bener gue lupa gitu. Kalau pengalaman gue di pasar, gue udah selama 4 tahun ini gitu. Dan juga banyak banget di pasar orang-orang yang tahu bahwa itu tuh punya pesugihan gitu, tapi nggak ada bukti gitu. Dan gue juga mau nyari bukti, tapi bener-bener susah banget gitu. Yang gue jelas terbukti mah itu orang satu yang gue pasti terbukti, soalnya dia udah pernah menyantet keluarga gue gitu cuy, mau menyantet keluarga gue gitu, mau. Itu gue percaya banget dia orang pasti punya lah gitu cuy. Dan next video ini gue bakal, gak tau next video ini atau next video besok gue bakal ngundang orang benar-benar spesial banget. Yaitu orang, ya ini spesial banget lah, kalian harus stay terus channel gue Krut, dan follow Instagram gue Krut69. Gue bakal ngundang ke studio ini orang spesial banget yang tahu kayak gini, dan bakal diwawancarai. Itu orangnya dekat juga sih rumahnya, dan dia juga punya channel YouTube. Jadi kalian stay aja ya di channel Krut ini. Sekian videonya, bahasnya itu soal pasar pesugihan gue yang bisa
ngomong segini doang tanpa teks dan cerita, nggak cerita nggak masuk akal ini gitu. Semoga kalian terhibur aja dengan konten-konten gua, dan ini adalah pengalaman gua kerja di pasar. Dan kalian yang bertanya di Instagram pasar pesugihan gitu soal dagangan yang ramai, makanan atau toko, ya gue bisa bahas segini doang dan gue gak ada pengalaman lain lagi. Mungkin sekian videonya, jangan lupa di subscribe dan di like dan di share ke teman kalian. Saya Krut akan cabut, pastikan kembali. Bye.